Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait dengan latihan soal harga pokok pesanan. Nah, tutorial yang sebelumnya saya sudah memberikan latihan terkait dengan bagaimana cara membuat kartu harga pokok pesanan. Dengan soal yang masih sama, kali ini saya akan mengulas terkait dengan bagaimana cara penjurnalan untuk metode harga pokok pesanan. Saya ulangi lagi. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang mebel. Namanya Toko Rina atau Mebel Rina. Nah, di sini Mebel Rina itu punya pesanan 20 almari, kemudian bahannya dari kayu jati dan harga jual tiap almarinya adalah 1.750.000. Kemudian penjualannya dilakukan secara tunai dan biaya-biayanya sudah ada di sini semua. Di sini sudah kita masukkan ke dalam kartu harga pokok. Yang saya berikan latihannya kali ini adalah buatlah jurnal yang dibutuhkan. Oke, saya akan memulai membuat jurnal. Perhatikan di sini. Pertama kali kita akan membuat jurnal terkait dengan pemakaian bahan baku. Jurnalnya adalah barang dalam proses atau kita singkat BDP. Cuman kalau untuk ujian tidak boleh disingkat. Anda wajib menuliskan lengkap. Namanya barang dalam proses, strip biaya bahan baku di sisi debit, kemudian sisi kreditnya adalah persediaan bahan baku. Kita lihat dari kartunya saja. Nah, kartu sudah kita buat kemarin, tinggal kita isikan saja. Jadi kalau sudah bikin kartu, itu buat jurnalnya akan lebih mudah. Jadi sisi debit kreditnya harus imbang. Oke, ini jurnal pertama ya, pemakaian bahan baku. Yang kedua, kita akan mencatat untuk pembebanan biaya tenaga kerja langsung. Kalau di pesanan kita sebut sebagai biaya tenaga kerja langsung. Caranya juga gampang, tinggal saya ambilkan dari kartunya. Ini sudah ketemu kartunya, ada dua biaya, tinggal saya masukkan ke sini, sisi debit. Kemudian sisi kreditnya juga sama. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, ini ada beberapa tahapan terkait untuk mencatat BOP. Pertama kali kita akan mencatat BOP yang dibebankan. Caranya adalah kita juga tinggal ambil data yang dari atas. BOP yang dibebankan sudah ketemu, 5.550.000. Nah, ini langkah awal ya. Karena BOP itu ada beberapa langkah. Oke, langkah selanjutnya Anda diminta untuk membuat jurnal untuk BOP sesungguhnya. Ini kita isikan sesuai dengan biayanya dulu ya. Yang masuk ke BOP ini saya ambilkan dari Word-nya. Latihan soalnya kita cek ya, biaya lem. Oke, biaya lem saya kasih warna kuning biar kelihatan BOP-nya ya. Senilai 250.000. Saya masukkan ke sini 250.000. Ya, ini saya kasih tanda biar kelihatan ini ada angkanya ya. Biaya paku juga kita cek. Biaya paku berapa jumlahnya? 327.000. Saya masukkan di sini 327. Kemudian ada biaya pelitur, cek lagi. Biaya pelitur harganya 750.000. Biaya handle. Biaya handle ini 550.000. Biaya listrik. Ini ditentukan di muka ya. Biaya listrik. Oke, senilai 250.000. Oke. Nah, berapa sih BOP sesungguhnya? Berarti Anda sudah bisa menjumlahkan semuanya ya. Oke. Jumlahnya adalah 2.127. Langkah yang terakhir ini saya kasih tanda merah aja biar kelihatan BOP itu apa saja yang perlu dikerjakan. Berarti ada 3 langkah ya. Yang terakhir terkait dengan selisih BOP. Perhatikan. Di sini yang kita bebankan senilai 5.550.000, tetapi yang benar-benar terjadi adalah senilai 2.127.000. Berarti ada sisa. Nah, sisanya bagaimana? Ini ada sisa untung atau sisa rugi.
Kalau sisanya adalah untung, kalau di sini kita nyebutnya sebagai sisa untung ya, karena yang dibebankan dengan yang dikeluarkan sesungguhnya itu masih ada sisa, sehingga selisih BOP-nya di sisi kredit. Oke, ini saya kurangkan di sini. Ini untuk sisi debitnya. Kemudian untuk sisi kreditnya juga sama. Oke, ngeling ya. Oke, ini tahap yang ketiga. Tahap yang keempat, kita akan mencatat harga pokok produksi untuk produk yang jadi. Caranya juga gampang, tinggal kita ambil data dari atas. Bahan bakunya berapa? Saya ambilkan dari sini, bahan baku. Oke. Tenaga kerja langsung juga gampang, saya bisa ambil dari sini, tenaga kerja langsung. BOP-nya, ini perhatikan pakai BOP yang dibebankan. Sehingga persediaan produk jadinya tinggal kita jumlahkan semuanya, tinggal ketemu angka di sini 9.250.000 itu persediaan produk jadinya. Masuk ke tahap kelima terkait dengan mencatat harga pokok penjualan. Nah, caranya gimana? Juga gampang, tinggal saya ambilkan dari data atasnya, produk jadinya. Oke. Kita transfer saja ke sini. Ini namanya harga produk jadi. Tahap yang terakhir terkait dengan pencatatan penjualan. Ini tinggal kita lihat di soal lagi berapa harga jualnya ya. Harga jualnya adalah 1.750.000 dan belinya senilai 20 almari. Kita cek ya. Kita hitung. Berarti 20 almari dan setiap almari harganya 1.750.000. Oke. Senilai 35 juta rupiah. Nah, di sini kita bisa hitung dong berapa laba rugi perusahaan. Laba ruginya adalah Anda kurangkan antara hasil penjualan ini dengan harga pokok produk jadinya. Oke. Ini tahap terakhir. Kemudian saya akan melanjutkan untuk laporan laba ruginya. Namanya adalah perusahaan Mebel Rina. Judulnya adalah laporan laba rugi. Nah, apa saja sih laporan laba rugi itu isinya? Isinya terkait dengan penjualan. Nah, penjualannya gampang, tinggal saya ambilkan data dari atas. Kemudian yang bawah adalah harga pokok produksi. Terdiri dari apa saja sih harga pokok produksi itu? Ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, dan ada BOP. Tinggal kita isi dari data yang ada di atas. Oke. Bahan bakunya, tenaga kerjanya, dan BOP-nya. Oke, kita jumlahkan di sini ketemunya dari yang bahan baku, tenaga kerja, dan BOP-nya. Oke. Nah, kalau sudah saya kurangkan di sini antara penjualan dengan HPP-nya. Kurang ya, 35 juta saya kurangkan dengan 22 juta. Ketemunya 12 juta, ini namanya adalah laba. Oke, hasil akhirnya ini ya, laba. Ya, diingat. Jadi, soal sudah terjawab semua. Kalau terkait dengan pencatatan jurnal ini dari langkah pertama sampai langkah ke-6. Kemudian untuk yang terkait dengan laporan laba rugi, ini sudah saya buatkan. Hasil akhirnya laba perusahaan senilai 12.950. Nah, oke, saya kira tutorialnya sampai di sini. Anda sudah mempelajari terkait bagaimana cara menghitung cara membuat jurnal dan membuat laporan laba rugi. Nah, silahkan tugas yang sudah saya sampaikan di dalam sunan untuk dikerjakan sesuai dengan tutorial yang sudah saya sampaikan. Selamat belajar, semangat, tetap menjaga kesehatan, dan saya tunggu jawaban tugas dari Anda. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.